Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you? Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. I'm fine, thank you. And you? I'm fine too, thank you. Okay, before we start our lesson today, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, students, sebelum masuk ke materi, Miss mau bertanya dulu. Have you all submitted your attendance? Jadi udah pada absen belum? Dari link yang guru kirim. Sudah? Good. Okay, so today we are going to discuss about simple present tense. Langsung saja ya, Bu Guru share PPT-nya. Gimana anak-anak, apakah sudah terlihat PPT yang Ibu share? Belum, Miss. Belum ya, sebentar. Mungkin masih loading, Miss. Masih belum? Udah, Miss. Oke. Udah, Miss. Baiklah. Teman-teman semua pasti sudah pernah dengar ya tentang simple present tense. Ada yang tahu simple present tense itu yang kayak gimana? Masih ingat nggak materi yang dulu-dulu? Oke, langsung saja dijelaskan. So, simple present tense is a sentence pattern that is used to tell something in the present time in the simple form. Jadi, simple present tense adalah pola kalimat yang digunakan untuk menceritakan peristiwa yang terjadi pada saat ini dalam bentuk sederhana. Nah, kemudian apa saja sih fungsi dari simple present tense ini? Di sini Ibu sudah menuliskan beberapa fungsi dari simple present tense. Yang pertama ada habitual. Untuk menyatakan kebiasaan yang dilakukan. Kebiasaan seperti apa? Contohnya, I wake up at 5 o'clock every morning. I wake up at 5 o'clock every morning. Saya bangun jam 5 setiap pagi. Jadi, ini menyatakan kebiasaan bahwa saya di sini bangun jam 5 setiap pagi. Kemudian, berfungsi untuk menyatakan suatu fakta. Contohnya, a cow has 4 legs. A cow has 4 legs. Seekor sapi memiliki 4 kaki. Jadi di sini seekor sapi itu pada umumnya memang memiliki 4 kaki dan itu sebuah fakta. Selanjutnya yaitu schedule. Untuk menyatakan agenda yang sudah dijadwalkan. Contohnya, the bus leaves this morning at 6 a.m. The bus leaves this morning at 6 a.m. Bus berangkat pagi ini pada pukul 6 pagi. Jadi, simple present tense juga digunakan untuk menyatakan agenda yang sudah terjadwal. Seperti keberangkatan pesawat, keberangkatan kereta, keberangkatan bis. Seperti itu, anak-anak. Kemudian, selanjutnya ada time signal. Penanda waktu. Every tenses in English has time signal. Setiap tenses di dalam bahasa Inggris ini, anak-anak, mereka memiliki penanda waktu masing-masing. Nah, untuk simple present tense sendiri,
ada always, often, usually, never, sometimes, every day, every hour, every Sunday, twice a week, and masih ada banyak yang lainnya. Sekarang Bu Guru mau tanya, do you know the meaning in bahasa? Apakah anak-anak ada yang tahu tidak arti dari masing-masing time signal di sini? Anyone? Saya, Miss. Ya, coba. Always, selalu. Ya, Never, tidak pernah. Every hour, setiap jam. ya. Often, sering. Sometimes, kadang-kadang. Every Sunday, setiap minggu. Usually, biasanya. Every day, setiap hari. Twice a week, seminggu 2 kali. 2 kali seminggu. Ya, good job. Bagus Mbak Titis. Good. Jadi begitu ya, anak-anak. Tadi udah disampaikan oleh teman kalian. Selanjutnya, we move to the pattern. Here I'm going to explain two patterns, that is verbal and nominal. Jadi di simple present tense ini ada dua pola, yaitu yang untuk verbal dan juga untuk nominal. Yang pertama yaitu verbal. This pattern is used to tell about verb. Jadi digunakan untuk menjelaskan bentuk kata kerja. Patternnya untuk positif, subject plus verb 1, S or ES. Negatif, subject plus do not or does not plus verb 1. Interrogative, do plus does plus subject plus verb 1. Oke, so di dalam simple present tense ini terdapat perbedaan penggunaan do and does ya anak-anak. Kemudian juga penambahan s atau es di verb satunya. So, gimana sih bedainnya? Oke, let's move to the examples. Nah, di sini Bu Guru sudah memberikan contoh kalimat. Baik, kita mulai dari yang atas terlebih dahulu. Bentuk positifnya, you buy a new book. Negatif, you do not buy a new book. Interrogatif, do you buy a new book? Kamu membeli sebuah buku baru. Kamu tidak membeli sebuah buku baru. Dan apakah kamu membeli sebuah buku baru? Nah, di contoh pertama ini, kata kerja atau verbnya tidak mendapatkan tambahan s atau es. Kemudian, di kalimat negatifnya, dia menggunakan do. Mengapa demikian? Karena subjek yang digunakan adalah you. Selain you, juga masih ada subjek yang lain, yaitu I, they, dan we. Jadi, untuk pola tanpa penambahan s atau es dan pemakaian do, itu diperuntukkan untuk subjek-subjek seperti I, you, they, we. Nah, then the second example, bentuk positifnya, she buys a new book. Negatif, she doesn't buy a new book. Interrogatif, does she buy a new book? Nah, contoh pertama dan contoh kedua ini memiliki makna atau maksud yang sama, yaitu seseorang yang membeli sebuah buku baru. Tetapi kali ini, kata kerja verb satunya mendapatkan tambahan s. Untuk buy itu ditambahi s, sehingga menjadi buys. Dan untuk kalimat negatif dan interrogatifnya ini menggunakan does not, dan does. Itu digunakan untuk subjek apa saja?
yaitu untuk subjek she, he, it. Nah, jadi untuk ketiga subjek ini mendapatkan tambahan s atau es dan menggunakan does. So, can you differentiate them? Ada yang bisa menyimpulkan nggak penggunaan do dan does dalam kalimat verbal ini? Do untuk subjek apa aja, does untuk subjek apa saja. Anyone? Baik, jadi Ibu simpulkan ya. Jadi, do ini untuk subjek I, you, they, we, dan does untuk subjek she, he, it. Begitu ya anak-anak? Oke. Next is the second pattern, that is nominal. So, this pattern is used to tell about adjective, adverb, noun, and others. Untuk positifnya, subject plus to be is MR plus complement. Negatif, subject plus to be is MR plus not plus complement. And interrogative, to be is MR plus subject plus complement. So, di dalam simple present tense terdapat 3 to be, yaitu is, am, are. Tentunya ketiganya mempunyai peran masing-masing ya. Oke, kita coba lihat penggunaannya di dalam contoh. Here I'll give you 3 example. The first is I am a student. I am not a student. Am I a student? Nah, untuk to be am ini hanya digunakan untuk satu subjek saja, yaitu I. Artinya saya. Kemudian yang kedua, Fandi is happy. Fandi is not happy. Is Fandi happy? Nah, for to be is, this is used for she, he, it. Jadi untuk to be is digunakan untuk subjek she, he, it. Yang terakhir, the students are diligent. The students are not diligent. Are the students diligent? Baik, untuk to be are ini digunakan untuk subjek they, we, you. Juga digunakan apabila terdapat 2 atau lebih subjek seperti Titis and Anissa, mother and father, book and pen, bags, and others. Sampai di sini bisa dimengerti ya anak-anak semua? Any question? Not yet, Miss. Oke. Jadi materi yang Ibu sampaikan sudah selesai. Nah, untuk memperdalam materi, kita akan mengerjakan exercise. Nah. Baik, selanjutnya I have written 2 sentences and all of them is positive. You have to change it into negative and interrogative. First, Bella cleans her room every day. Second, we are very busy. Untuk kalimat yang pertama, itu negatif sama interrogatifnya gimana anak-anak? Ada yang bisa menjawab? Saya mau mencoba, Miss. Ya, silahkan Mbak. Yang kalimat negatifnya, Bella doesn't clean her room every day. Yang interrogatifnya, does Bella clean her room every day? Ya, benar sekali. 100 buat Mbak Titis. Oke, yang kedua, we are very busy. Ada yang mau mencoba menjawab?
Anyone? Saya, Miss. Oke, yuk coba dijawab. Yang negatifnya we are not very busy. Yang interrogatifnya are we very busy? Iya, benar sekali. Great. Oke. Jadi semua sudah bisa, Ibu anggap bisa. It's good. Bentar. Oke, berakhir sudah pembelajaran kita pada hari ini. Setelah ini Ibu akan memberikan tugas lewat Google Classroom ya anak-anak sebagai tambahan latihan untuk kalian lagi. Sebelum ditutup, Ibu ingin menyampaikan sesuatu, sedikit penyemangat buat kita semua. Belajar di rumah, siapa takut? Corona dapat merenggut jarak di antara kita, tapi tidak dengan semangat belajar kita. Tetap belajar meski di rumah ya anak-anak. Thanks for joining this meeting and I do apologize for all my mistake. Let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. You're welcome. Thank you, Miss. Anytime.